Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal di Kompuka. Maaf atas keterlambatannya. Perkenalkan Ibu, nama saya Haikal Agam Akbar dari Prodi Data Science. Di sini saya akan mempresentasikan hasil video saya yaitu dari mata kuliah Database System. Di mana pada kali ini saya akan membahas mengenai tentang database sistem manajemen donor darah nasional. Oke, dari definisi donor darah. Uh, uh, Pertama-tama, mari kita mulai dengan apa itu donor darah. Seperti yang tertera di layar, donor darah merupakan proses sukarela seseorang memberikan sebagian darahnya. Sehingga kata kunci ini adalah sukarela yang menunjukkan bahwa tindakan ini didasari oleh keinginan tulus untuk membantu sesama. Singkatnya, donor darah adalah sebuah tindakan kemanusiaan yang sederhana, namun memiliki dampak luar biasa dalam menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualitas hidup banyak orang. Mari kita selami lebih jauh mengapa ini sangat penting dan bagaimana kita semua bisa berkontribusi. Baik, pada slide selanjutnya yaitu setelah kita memahami esensi donor darah dari sudut pandang kemanusiaan, selanjutnya kita bedah bagaimana sebuah sistem basis data dapat mendukung dan mengelola proses yang kompleks ini. Sebagai mahasiswa dari database system, kita tahu bahwa inti dari setiap sistem informasi adalah bagaimana data diorganisasikan. Nah, pada bagian ini itu ada entitas di mana entitas ini mempresentasikan objek-objek utama yang perlu kita simpan informasinya. Dalam konteks donor darah, kita mengidentifikasi 5 entitas kunci, yaitu ada pendonor, ada penerima, ada petugas, ada donasi darah, ada permintaan darah, di mana pendonor adalah individu yang memberikan darah, pasien yang akan menerima transfusi darah, petugas adalah staf medis atau petugas bank darah yang melalui proses, yang keempat ada donasi darah, yaitu peristiwa fisik di mana darah didonasikan, permintaan darah adalah proses di mana rumah sakit atau pasien membutuhkan darah dari bank darah. Nah, setiap entitas memiliki atribut. Nah, atribut tersendiri yaitu karakteristik seperti properti yang mendeskripsikan entitas tersebut. Uh, Adapun contoh-contohnya seperti untuk pendonor kita menyimpan nama, terus umur, golongan darah, reus, dan nomor HP. Nah, demikian pula untuk menerima. Nah, penerima juga kita punya nama, umur, golongan darah, reus, dan diagnosa penting untuk persusuan darah dan riwayat medis. Selain itu ada petugas, di mana petugas ini adalah memiliki nama, terus ada instansi, misalnya PMI dan email untuk keperluan administrasi. Nah, selanjutnya adalah identifikasi primary key dan foreign key. Nah, primary key sendiri seperti ID donor, ID pendonor atau ID donasi adalah atribut unik yang mengidentifikasi setiap record atau basis data dalam sebuah entitas. Nah, foreign key seperti ID pendonor pada entitas donasi darah atau ID penerima pada entitas permintaan darah adalah kunci primer dari entitas lain yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antar entitas. Slide selanjutnya, yaitu ada diagram ERD. Nah, setelah mengidentifikasi entitas dan atribut pentingnya, langkah selanjutnya dalam perencanaan basis data dan memvisualisasikan hubungan antar entitas tersebut. Inilah mengapa diagram entitas ERD menjadi sangat krusial. Nah, RD sendiri merupakan representasi visual yang menggambarkan bagaimana berbagai entitas dalam sistem kita saling terkait. Ini berfungsi sebagai blueprint atau cetak biru bagi pengembang basis data, sehingga memungkinkan kita untuk memahami struktur logis database sebelum memulai mengimplementasikannya secara fisik. Nah, pada entitas donasi darah, kita bisa melihat di mana forensic atau ID pendonor dan forensic ID petugas ini menunjukkan bahwa satu donasi darah dilakukan oleh satu pendonor atau one to many, yaitu satu pendonor bisa melakukan banyak donasi dan satu donasi darah dicatat oleh satu petugas, di mana petugas koordinasi darah adalah relasi one to many. Demikian pula pada identitas permintaan darah ada forensic ID penerima dan forensic ID petugas. Nah, berarti satu permintaan darah diajukan oleh satu penerima dan satu permintaan darah diproses oleh satu petugas.
dengan mendefinisikan relasi dan kunci primary key ini, sehingga kita bisa memastikan integritas data. Dan selanjutnya adalah normalisasi database. Setelah memahami arti dan bagaimana entitas serta relasi terbentuk, ada satu lagi konsep penting dalam perancangan basis data yang optimal, yaitu normalisasi database. Di mana normalisasi adalah sebuah proses sistematis untuk mengorganisir kolom dan tabel dalam sebuah basis data relasional. Sehingga ada dua tujuannya, seperti mengurangi redundansi data dan meningkatkan integritas data. Nah, selanjutnya ada 1NF atau first normal form, di mana bentuk normal pertama. Aturan paling dasar adalah bahwa tidak boleh ada satu kolom yang berisi multiple value atau data yang bersifat atomik. Tidak bisa dibagi lagi. Setiap kolom harus mengandung satu nilai tunggal. 2NF atau second normal form, di mana untuk mencapai 2NF ini sebuah tabel harus sudah dalam 1NF terlebih dahulu. Tidak boleh ada ketergantungan parsial. Berarti tiap kolom non primary key harus bergantung sepenuhnya pada seluruh primary key. Jika primary key adalah gabungan dari beberapa kolom, maka atribut non primary key tidak boleh hanya bergantung pada sebagian dari primary key tersebut. 3NF atau third normal form. Tetap berarti sebelum ke 3NF harus ke 2NF dulu. Tidak boleh ada transitive dependency. Ini berarti kolom non primary key tidak boleh bergantung pada kolom non primary key lainnya, dan kata lain setiap atribut non primary key harus bergantung langsung pada primary key dan bukan pada atribut non primary key lainnya pada giliran bergantung pada primary key. Selanjutnya pada slide kelima. Nah, slide ini merupakan perancangan struktur basis data, yaitu melalui entitas, atribut, relasi, dan normalisasi. Nah, selanjutnya adalah mewujudkan dalam bentuk fisik, hingga SQL atau struktur query language berperan, yaitu bahasa standar yang digunakan untuk berkomunikasi dengan basis data relasional. Pada tampilan teman-teman yang saya tampilkan ini, kalian bisa lihat contoh sederhana interaksi dengan sistem basis data menggunakan DDL. Di sini kita terhubung di MariaDB, sebuah sistem manajemen basis data relasional RDBMS yang populer. Perintah show tables adalah contoh perintah DDL yang digunakan untuk melihat data database yang sudah ada di driver, sehingga Anda bisa melihat data database dengan bahan nasional yang memungkinkan besar merupakan database yang sedang kita bangun ini. Setelah struktur database kita terbentuk dengan DDL, baru kita bisa mulai memasukkan, mengubah, dan mengambil data menggunakan DML. Selanjutnya yaitu slide ke-7, yaitu pengembangan deskripsi untuk entitas dan deskripsi, di mana setelah melanjutkan pembahasan kita tentang DDL, saat ini slide keempat menunjukkan bagaimana desain basis data kita diwujudkan. Ini dapat melihat script SQL atau create table yang digunakan untuk membangun tabel-tabel sesuai dengan hierarki yang kita rancang. Oke, pada slide selanjutnya yaitu slide ke-8, di mana pada saat ini kita menggunakan perintah DDL sederhana, yaitu show table. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan daftar semua tabel yang telah berhasil dibuat di dalam database yang sedang aktif dan rasional dengan darah nasional, seperti yang bisa kalian lihat, di mana output di dalam perintah ini mengkonfirmasi bahwa kalimat tabel utama kita yaitu ada donasi darah, pendonor, penerima permintaan darah, dan petugas, semuanya telah berhasil terbentuk. Ini menandakan bahwa proses dari definisi struktur data kita melalui DDL telah sukses. Yaitu selanjutnya adalah insert table. Seperti yang Anda lihat juga, kita sedang menjalankan serangkaian perintah insert into yang setiap table dalam database data nasional kita. Setiap perintah ini bertugas menambahkan satu baris data baru ke dalam tabel yang dituju melalui operasi insert into database, mulai memiliki data yang konkret dan bermakna. Sehingga esensi dari sistem informasi adalah mengumpulkan dan menyimpan data agar dapat diakses, dikelola, dan dianalisis di kemudian hari. Selanjutnya adalah tabel select, di mana melihat beberapa contoh penggunaan select yang sederhana. Select from nama tabel.
Ini digunakan untuk mengambil seluruh kolom dan seluruh baris dari tabel yang ditentukan. Ini adalah cara cepat untuk melihat semua data yang ada di dalam sebuah tabel. Sehingga kemampuan dari perintah select ini bisa kita lihat seperti melihat data seluruh pendonor, melihat riwayat donasi darah, melihat data pasien yang membutuhkan darah, dan dengan menambahkan crossover, order by, atau join, kita dapat melakukan query yang jauh lebih kompleks dan spesifik untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam. Dan selanjutnya adalah update, di mana perintah update ini digunakan untuk mengubah data yang sudah ada di dalam satu atau lebih baris dalam sebuah tabel. Ini sangat berguna ketika ada informasi yang perlu diperbarui seperti perubahan alamat pendonor, nomor telepon, atau data lainnya. Di bagian atas, kita melakukan select from pendonor. Itu untuk melihat data pendonor kita. Selanjutnya adalah operasi update ini menunjukkan fleksibilitas dan kekuatan basis data dalam mengelola informasi dinamis. Selanjutnya adalah perintah delete. Ini memungkinkan kita untuk menghapus satu atau lebih baris dari data sebuah tabel berdasarkan kriteria tertentu. Ini diperlukan ketika ada data yang sudah tidak relevan atau perlu dihapus dari sistem. Operasi delete ini melengkapi kemampuan kita untuk mengelola siklus hidup dari basis data. Nah, selanjutnya adalah operasi join dan subquery atau tuple lineage. Nah, operasi join ini digunakan untuk menggabungkan baris dari dua atau lebih tabel berdasarkan kolom terkait AD antara mereka. Selain itu ada left join, di mana left join ini akan mengembalikan semua baris dari tabel kiri dan baris yang cocok ke tabel kanan. Jika ada baris tabel kiri yang tidak memiliki panggalan di tabel kanan. Selain itu ada right join. Ini adalah mengembalikan left join, right join akan mengembalikan semua baris dari tabel kanan dan baris yang cocok dari tabel kiri. Oke, pada slide terakhir di mana seperti yang tertera slide juga, sistem ini memastikan keamanan data dengan membatasi akses berdasarkan peran pengguna. Sehingga bisa diartikan bahwa tidak semua pengguna memiliki kemampuan yang sama untuk melihat, memodifikasi, atau menghapus data. Pembatasan ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan data dan menjaga kerahasiaan. Sehingga secara teknis, akses ini diimplementasikan menggunakan perintah SQL seperti grant dan reflect, di mana kita memberikan atau mencabut izin tertentu untuk pengguna atau peran tertentu pada tabel atau objek database. Sehingga itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bu Cantika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.